Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang ke-27 dari Ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di seputar Laut Merah, di mana di seputar Laut Merah ini terdapat jejak-jejak cerita tentang Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Cerita tentang ini di dalam artefak yang ditinggalkan oleh sejarah Mesir kuno, satu-satunya hanya terdapat di sebuah prasasti yang disebut sebagai Prasasti Merneptah. Karena rupanya para Fir'aun itu tidak mau mengabadikan kisah Bani Israel yang dianggap sebagai budak waktu itu, sebagai warga kelas 2 yang banyak justru diminggirkan dari panggung sejarah. Tetapi satu-satunya ternyata terbukti ada ya dikutip atau diceritakan di dalam sebuah prasasti yang sekarang bisa dilihat di Museum Kairo, yaitu yang disebut sebagai Prasasti Merneptah. Ini menunjukkan bahwa kisah Eksodus Bani Israel itu sesungguhnya berada di zamannya Fir'aun Merneptah, bukan di zamannya Ramses II. Kita sudah bercerita tentang itu bahwa zamannya Nabi Musa itu ada di dua periode, yaitu Fir'aun Ramses II yang diteruskan oleh anaknya yaitu Merneptah. Di episode yang lalu kita sudah bercerita tentang pertarungan antara Nabi Musa dengan Bani Israelnya itu melawan kaum Fir'aun. Di mana Nabi Musa sudah berani untuk mendatangi Merneptah, ya, sang Fir'aun yang terkenal kejam, diktator militer, menyiksa terutama Bani Israel ya dengan luar biasa. Kemudian di sana ditantanglah Nabi Musa itu oleh Fir'aun yang kemudian dihadapkan dengan para ahli sihir. Ternyata di pertarungan itu dimenangkan oleh Nabi Musa. Dan bahkan para ahli sihir itu kemudian takluk dan mengakui Nabi Musa sebagai Rasul dan Tuhannya Nabi Musa. Maka semakin marahlah Merneptah ya karena melihat orang-orang ahli sihir yang diandalkannya itu ternyata kalah dan mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Maka pada fase berikutnya Merneptah semakin bengis, semakin kejam kepada Bani Israel. Nah, itu diceritakan dalam banyak ayat ya, tapi sebagiannya kemudian digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 132 sampai 135, di mana dalam fase pertarungan itu ya, pertentangan antara kaum Fir'aun dengan kaumnya Nabi Musa, itu sempat Allah memberikan azab kepada kaum Fir'aun itu dengan mendatangkan bencana alam, ya, bencana lingkungan hidup. Didatangkanlah hama-hama yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di zaman Fir'aun. Yaitu Allah mendatangkan belalang dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menyerang menghabiskan banyak tanaman-tanaman produktif. Kemudian ada hama kutu, kemudian ada hama katak, bahkan kualitas air digambarkan tercemar sedemikian rupa sehingga digambarkan seperti darah. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 132 sampai 135. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, hama kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu
Ya Musa da'ul lana rabbaka bima ahida indak la in kasyafta anna rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan kami akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu. Falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Jadi seru sekali pertarungan yang digambarkan oleh Al-Quran ya antara Nabi Musa dengan kaum Fir'aun itu. Sehingga mereka itu maju mundur ya kaum Fir'aun itu. Ketika tertekan oleh azab dan oleh berbagai macam bencana yang datang kepada mereka, maka mereka minta tolong kepada Musa. Hei Musa, coba hindarkan kami dari azab ini. Kalau memang engkau Rasul, mintalah kepada Tuhanmu agar menghindarkan kami dari azab bencana ini. Karena mereka tidak mampu lagi mengatasinya itu. Nah, kalau memang kami dihindarkan dari bencana itu, maka kami akan jadi orang-orang yang beriman. Nah, begitu ya cara mereka untuk merayu Musa supaya menghilangkan bencana itu. Dan digambarkan kemudian dalam akhir ayat tadi, ketika Allah menghilangkan bencana itu, ternyata mereka juga tetap mengingkarinya. Jadi memang ini ya sudah karakter mereka, hanya tipu muslihat saja ya untuk mencoba merangkul Musa ketika kalah dalam pertarungan itu. Nah, dikarenakan hal itu maka Allah kemudian memberikan azab yang lebih besar lagi terkait dengan kemudian mereka yang semakin sewenang-wenang kepada Bani Israel, menindasnya ya bahkan membunuhi dan segala macam sehingga Bani Israel dan Nabi Musa itu sampai tidak kuat menahan siksaan dari mereka dan kemudian memutuskan untuk eksodus besar-besaran. Di sanalah nanti Allah akan memberikan azabnya kepada Merneptah dan kaumnya dengan cara menenggelamkan mereka pada saat mereka mengejar Nabi Musa di Laut Merah itu. Maka Nabi Musa pun mempersiapkan ratusan ribu Bani Israel yang tinggal di sekitar kawasan Memphis sampai ke Fayum itu, karena di sana sudah menjadi permukiman Bani Israel yang beranak pinak sudah selama puluhan bahkan ratusan tahun ya, sejak zamannya Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf memboyong keluarganya ya, keluarga Nabi Yakub yang kemudian menurunkan beranak cucu di sana selama beberapa abad, sehingga jumlahnya sangat besar. Nah, ratusan ribu orang diperkirakan itu melakukan eksodus besar-besaran keluar dari kawasan sekitar Memphis itu. Mereka mencari satu hari, suatu malam ya yang dirahasiakan dari penguasa Fir'aun itu. Tetapi toh akhirnya ketahuan bahwa mereka itu melakukan eksodus besar-besaran. Nah, berburu dengan waktu, berpacu dengan waktu, maka Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk berjalan ya, karena mereka tidak punya peralatan yang cukup ya, peralatan transportasi yang cukup. Maka diperkirakan mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat penyeberangan ya, supaya mereka bisa menyeberang ke bagian timur yaitu Gurun Sinai. Nah, disinilah kemudian muncul beberapa skenario ya yang dilakukan atau disimpulkan oleh para ahli sejarah. Ada 3 tempat yang diperkirakan menjadi tempat penyeberangan itu. Salah satunya adalah di Danau Balah, itu di bagian utara agak mengarah ke Mediterania. Jadi mereka menyebutnya itu tidak menyeberang Laut Merah tetapi menyeberangi danau untuk menuju ke Palestina karena mereka ingin kembali ke tanah leluhurnya ya di Palestina. Nah, tapi kalau dihitung waktunya maka kayaknya tidak mungkin karena jarak Danau Balah itu dengan sekitar Memphis itu adalah sekitar 150 km.
Nah, skenario yang kedua adalah mereka menyeberangi Danau Timsa. Itu ada sebuah danau di selatannya lagi sedikit. Jaraknya kira-kira 120 km dari kawasan Memphis. Nah, yang ketiga adalah di dekat terusan Suez, di mana Teluk Suez itu adalah laut sambungannya dari Laut Merah yang mengapit semenanjung Sinai. Jadi kalau kita lihat dalam peta, Afrika, kemudian ada semenanjung Sinai yang di situ ada Selat Suez. Kemudian di sebelah sananya ada Selat Aqobah yang memisahkan semenanjung Sinai itu dengan Jazirah Arabia. Nah, kemungkinan yang ketiga inilah yang paling masuk akal. Kenapa? Karena jaraknya itu sekitar 100 km dari kawasan Memphis. Maka kalau kita perhitungkan kecepatan berjalan kaki dari rombongan yang besar itu kira-kira mereka berjalan dengan kecepatan lambat ya 15 km per jam. Nah, kalau jaraknya terlalu jauh maka itu tidak cocok dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran bahwa mereka berangkat malam hari dan kemudian sampai di tempat penyeberangan itu menjelang pagi hari. Jadi diperkirakan waktunya kurang lebih 8 jam lah. 8 jam perjalanan. Kalau kecepatannya sekitar 15 km per jam ya maksimum, maka dengan 8 jam itu mereka akan menempuh jarak kira-kira 100 km lah ya. Jadi kalau 100 dibagi 8 kira-kira 12,5 km per jam kecepatannya. Nah, itu yang memungkinkan mereka mencapai satu tempat di tepi Teluk Suez yang menjadi kelanjutan dari Laut Merah. Nah, di sanalah diperkirakan mereka melakukan perjalanan pada malam hari dan sekitar 8 jam kemudian sampailah di tepi Laut Merah itu atau di Selat Suez itu. Nah, ini terdengar oleh kaum Fir'aun dan kemudian mereka mengerahkan pasukan dan berkuda dengan menggunakan kereta ya seperti mau perang begitu karena mereka sudah sampai pada puncak kegeramannya, kemarahannya. Mernepetah murka sekali mendengar bahwa mereka melarikan diri keluar eksodus besar-besaran dari Mesir menuju ke Palestina. Nah, apa yang terjadi? Ketika sudah menjelang pagi kata Al-Quran, maka Bani Israel itu sudah sampai di dekat tempat penyeberangan itu. Nah, ternyata tidak jauh di belakang mereka ada yang memberitahukan bahwa kita dikejar oleh Fir'aun Mernepetah dengan membawa pasukan ribuan orang, berkuda dan menggunakan kereta. Mereka membawa senjata dan seterusnya. Maka apa yang terjadi waktu itu? Nabi Musa berdoa kepada Allah memohon petunjuk apa yang harus dilakukan karena di hadapan mereka adalah Selat Suez, laut, tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan mutar yang lebih jauh. Yang bisa dilakukan harusnya adalah menyeberangi ini, tetapi itu kan laut yang tidak mungkin diseberangi oleh ratusan ribu orang yang sedang melakukan eksodus besar-besaran, ada orang tua, ada anak-anak, ada bayi dan sebagainya. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke pantai itu. Maka dipukulkanlah tongkatnya ke pantai itu. Jeder, apa yang terjadi? Nah, ini ada beberapa skenario, ada yang menggambarkan lautnya tiba-tiba terbelah. Ada yang menggambarkan kenapa terbelah itu karena ada angin yang kencang yang membuat laut itu terbelah. Tetapi saya tidak sependapat dengan skenario itu. Kenapa? Karena kalau ada angin badai yang sampai bisa membelah lautan, maka orang-orang Bani Israel itu pun akan ikut kabur kena angin yang sangat kencang itu. Jadi meskipun secara teoritis angin itu bisa membelah air, tetapi kayaknya tidak masuk akal untuk menggambarkan itu terjadi pada saat itu karena ada ratusan ribu orang yang menyeberang. Nah, saya memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang sangat mungkin ya pada waktu itu adalah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke pantai itu, maka lempeng bumi di bawahnya itu patah. Ya, Allah yang memberikan kekuatan itu izin untuk menjadikan pukulan itu mampu mematahkan lempeng bumi di bawah laut itu. Nah, apa yang terjadi?
maka terjadilah seperti kejadian gempa tektonik yang menghasilkan tsunami. Ketika lempeng bumi itu patah, maka air laut itu akan surut masuk ke dalam patahan lempeng bumi dan kemudian muntah lagi. Nah, dalam pengamatan tsunami, maka waktu terjadinya surut sampai muntah kembali itu bisa terjadi antara beberapa menit sampai beberapa jam, bergantung pada tingkat patahannya itu. Kalau patahannya dangkal dan celahnya tidak terlalu lebar, maka biasanya 10 sampai 30 menit. Tetapi kalau patahannya besar dan lebar, itu bisa minimal 1 jam sampai 3 jam. Seperti yang terjadi ketika Aceh itu dihantam oleh gelombang tsunami itu. Gempa pertama dengan tsunami-nya itu muncul antara 1 sampai 3 jam. Maka waktu yang terjadi antara gempa dengan tsunami itu cukup untuk memberikan waktu kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberang. Jadi pada saat dipukul jedar, patah, laut surut, kemudian keringlah di kawasan sekitar itu, dan kemudian menyeberanglah Bani Israel ke kawasan seberang yang ada di Gurun Sinai itu. Nah, dalam waktu sekitar 1-2 jam, kemudian ternyata menyusullah pasukannya Fir'aun dengan ribuan pasukan yang penuh dengan senjata lengkap ya, mengejar mereka. Tetapi kemudian Allah menjadikan Bani Israel sampai di seberang, dan pada saat pasukan itu ada di tengah-tengah lautan sedang menyeberang itu, tsunami-nya datang menggulung mereka. Maka tenggelamlah mereka di lautan itu. Nah, itu diceritakan oleh Allah dalam kelanjutan ayatnya tadi, ya, surat Al-A'raf ayat 136. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92 tentang peristiwa itu. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitulah Allah menenggelamkan ya Fir'aun Mernepetah bersama dengan pasukannya yang pingin menyiksa dan pingin berbuat aniaya terhadap Bani Israel itu. Ditenggelamkan, dan menarik cerita dari Al-Quran, ketika hampir tenggelam, hampir mati ya pada saat tenggelam itu, ternyata Mernepetah itu kemudian mengakui kerasulan Musa dan kemudian mengakui Tuhannya Bani Israel. Tetapi apa kata Al-Quran? Kok baru sekarang kamu mengakui? Padahal sudah sedemikian banyak kekejaman, ya, ketidakadilan, penyiksaan dan pembunuhan segala macam, ya, kerusakan yang dilakukan selama hidupnya. Nah, maka digambarkan bahwa meskipun dia di akhir hayatnya sempat mengatakan atau bersyahadat, ya, la ilaha illa, gitu, tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Bani Israel, tetapi tobatnya itu tidak diterima.
Di ayat-ayat lain kemudian diceritakan bahwa Fir'aun Mernepetah itu dan para Fir'aun yang memiliki kekejaman dan perusakan semacam itu tetap saja tempatnya adalah berada di dalam neraka. Itu diceritakan dalam sejumlah ayat yang berbeda. Nah, di dalam kasus ini kemudian Allah menyelamatkan jasadnya itu. Jasad Fir'aun Mernepetah itu diketemukan sekitar 3 hari kemudian oleh para nelayan yang ada di sekitar Laut Merah itu. Kemudian diselamatkanlah dan kemudian dimakamkan dalam bentuk mumi seperti Fir'aun lainnya. Nah, sahabat sekalian, Allah menceritakan tentang hal itu di dalam surat Yunus ayat 92, sambungan dari cerita yang sebelumnya tadi saat mereka bisa menyusul Musa dan tenggelam di Laut Merah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, mumi dari Fir'aun Mernepetah ini memang kemudian terbukti bisa dilihat sampai sekarang. Anda bisa menyaksikan kalau datang ke Museum Kairo, Anda akan melihat ada satu ruangan yang disebut sebagai Royal Mummy, ya, ruangan Royal Mummy, di mana di sana ada beberapa mumi dari para Fir'aun, di antaranya adalah Ramses II dan yang kemudian adalah anaknya yaitu Mernepetah. Yang spesifik, yang khas dari mumi Mernepetah ini, muminya itu memiliki kadar garam yang tinggi. Warnanya keputih-putihan begitu, ya. Kenapa? Itulah sebagai bukti bahwa mumi Mernepetah ini dulu pernah tenggelam di laut selama beberapa hari sehingga kadar garamnya cukup tinggi di dalam tubuhnya. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kisah yang luar biasa yang penuh hikmah kepada kita supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang zalim itu, melainkan menjadi orang yang memperjuangkan kebajikan, karena kebajikan itu selalu menghasilkan kebaikan, sedangkan kezaliman itu akan menyebabkan kehancuran dan perusakan dan kemudian efeknya kembali pada dirinya sendiri. Saya cukupkan sampai di sini. Di episode berikutnya kita akan menggali bagaimana kondisi Nabi Musa dengan para Bani Israel ketika sudah berada di Gurun Sinai itu, yang memberikan hikmah-hikmah yang berbeda terkait dengan ajaran Nabi Musa dan turunnya Taurat kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Mudah-mudahan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.